Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas mendukung pernyataan Pangkostrat Legend Dudung Abdurrahman agar menghindari sikap fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama. Yakut menilai segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Semua yang berlebihan kan tidak baik, kata Yakut kepada media online hari Selasa 14 September. Gus Yakut menilai sikap fanatik terhadap agama seharusnya untuk diri sendiri. Ia percaya seseorang akan tetap teguh memegang keyakinannya dan lembut terhadap orang lain. Nah, jadi dari paragraf ini ya, kalau kita menilai bahwa kalau fanatik terhadap agama itu untuk diri sendiri. Dalam kaitannya dengan bersentuhan dengan orang lain, ya, itu tetap memegang keyakinannya dan lembut terhadap orang lain. Ini yang kemudian kita batasi bahwa Gus Yakut ya kalau berbicara tentang fanatik itu hanya untuk pribadi, personal, individual. Nah, seperti itu. Tapi ketika kita nggak mungkin kan hidup sendiri, karena ketika kita di RT, di kantor, teman kerja, atau di pergaulan sehari-hari ya, di komunitas, ya kita akan bertemu dengan orang lain yang mungkin berbeda agama dengan kita. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita melihat sini, ia percaya seseorang akan tetap teguh. Nah, ketika dalam kaitannya dengan orang lain, ya kita tetap teguh memegang akidah kita, keyakinan kita, tetapi lembut terhadap orang lain. Lemah lembut kepada orang lain bahkan yang berbeda keyakinan. Ya, jangan dibalik, kata Gus Yakut. Fanatik, apalagi yang berlebihan, diperlakukan untuk orang lain, sementara untuk diri sendiri malah lunak. Ini yang sering kita dengar dari para ulama bahwa keras, ya, ini untuk diri sendiri, ya, tetapi terhadap orang lain itu dipermudah, ya. Nah, jangan kemudian dibalik, kita analisa ya, kita analisa, jangan dibalik. Keras untuk orang lain, ya, dalam kaitannya dengan bersentuhan dengan toleransi apa itu keras, tapi terhadap diri sendiri malah lembek, ya. Untuk ajaran agamanya yang dia yakini malah ya kendor, malah suatu yang kewajiban tidak dilaksanakan, ya kendor, ya lunak. Tetapi terhadap yang seharusnya bagaimana lemah lembut terhadap orang lain itu malah wah tak mau ketemu, wah ini kaku. Nah, disinilah memang pentingnya memahami agama secara baik agar tidak salah dalam mempraktekannya ya. Kita baca lagi. Tak hanya itu, Gus Yakut juga sependapat dengan pernyataan Jenderal Dudung ya. Ini Legend, mohon maaf, Legend Dudung ya, yang mengatakan ya bahwa semua agama benar di mata Tuhan. Menurutnya para pemeluk agama ya atau para pemeluk suatu agama pasti menganggap agamanya benar di hadapan Tuhannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya berbicaranya dalam konteks apa ya kan harus jelas ya. Kemudian Gus Yakut diminta konfirmasi oleh wartawan media online dan ya beliau mendapatkan pernyataan itu dan ya setuju ya, sependapat berarti setuju dengan pernyataan Legend Dudung ya bahwa semua agama benar di mata Tuhan, yang mana artinya para pemeluk suatu agama pasti menganggap agamanya benar di mata atau di hadapan Tuhannya. Bagi pemeluknya tentu agamanya paling benar di mata Tuhan kan, ya bagi pemeluknya ya. Bukan berarti tidak boleh kritis terhadap keyakinan yang dipeluk orang lain yang berbeda. Ya, tetap boleh kritis dalam mencari kebenaran absolut dengan mengedepankan dialog. Ya, ini tentu saja artinya boleh ya untuk kritis terhadap keyakinan yang dipeluk orang lain dan berbeda. Ya, artinya kritis ini ya kita dalam konteks dialog. Ya, tetap boleh kritis dalam mencari kebenaran absolut dengan mengedepankan dialog. Ya, jadi bukan mengedepankan kekerasan, oh tidak, kita mengedepankan dialog. Tapi harus dipahami juga ketika ada dialog-dialog perbandingan agama itu tidak bisa dibuka secara umum ya. Ketika ada misalnya dalam fakultas, universitas itu oke lah ya karena itu dalam ranah intelektual ya atau dalam buku itu boleh karena setiap orang ya
ketika membaca itu punya dialog-dialog ya sendiri. Tetapi ketika dibuka untuk umum, kita khawatirkan ya ini tingkat pemahaman setiap orang itu berbeda ya, atau kalau dalam bahasa tauhid atau ilmu kalam itu ukulunas mutafawitah ya. Ukulunas mutafawitah, akal daripada masyarakat orang-orang itu mutafawitah, mutanawiyah, bermacam-macam, ada yang bisa menyerap, ada yang nggak bisa. Maka dalam konteks bagaimana kita berdialog itu ya harus ada rule-nya, ada ruang tertentu, ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa secara umum ya, karena bagaimana kita melihat audiens ya itu bermacam-macam juga ya. Nah, kalau kita lihat kenapa ada tanggapan daripada Gus Yakut ya, itu sebelumnya Lejeng Dudung mengingatkan kepada prajuritnya agar menghindari sikap fanatik yang berlebihan ya. Sudah fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama. Menurutnya semua agama benar di mata Tuhannya ya. Kalau itu di pernyataan itu dilontarkan saat melakukan kunjungan ke Batalion Zipur 9 Kostrad, Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat hari Senin 13 September 2021 ya. Ini yang harus dipahami bahwa Gus Yakut tentu punya pemahaman yang baik terhadap bagaimana toleransi dan segala macam, meskipun kita tahu bahwa Indonesia sendiri adalah negara yang multikultural ya, agamanya juga bukan hanya satu, tetapi kita terbiasa ya untuk toleransi itu terbiasa ya. Dan disinilah kemudian ada paham-paham yang bersifat transnasional yang kemudian mencoba untuk mengotak-atik ya bagaimana toleransi yang sudah pernah kita lakukan ya, itu sudah sekian ribuan tahun ya sudah kita lakukan, dan kita terkenal dengan multikulturalnya ya, dari dahulu sampai sekarang ya kita masih aman-aman saja lah dalam bertoleransi. Nah, adanya paham-paham atau pemahaman agama yang dangkal yang kemudian didasari oleh salah dalam memahami sumber-sumber rujukan ya, terutama kalau dalam Islam misalnya Quran, hadis itu kan sumber rujukan primer, yang kemudian salah memahami dalam kaitannya dengan Al-Quran dan hadis, ini bisa berbahaya, menyebabkan intoleransi ya, tidak toleran terhadap orang lain. Maka benar yang dikatakan oleh Gus Yakut ya, kita harus fanatik terhadap diri sendiri, tapi terhadap orang lain yang mungkin berbeda keyakinan, kita lemah lembut ya. Jangan dibalik, ketika kita terhadap orang lain yang agamanya berbeda, keyakinannya berbeda, atau mungkin mazhab ya, dalam agama Islam misalnya mazhabnya berbeda, itu kita keras, tapi terhadap diri sendiri malah kita malah kendor gitu ya, malah tidak seperti yang kita bagaimana ketika kita di luar. Nah, para ulama sendiri telah mencontohkan para pemirsa ya, ini dalam kaitannya dalam Islam ya. Ketika ada para ulama ditanya tentang suatu hukum ya, ini ketika ditanya tentang suatu hukum dicari maka para ulama menjawabnya dengan yang paling mudah, dicari yang hukumnya yang paling mudah untuk diterapkan oleh si penanya, oleh masyarakat awam, masyarakat umum. Tetapi kalau kita lihat dalam suatu hal yang sama yang ditanyakan oleh masyarakat ya, para ulama tersebut, kiai tersebut, ulama tersebut justru mengambil ya, dalam kacamata sederhana ya, itu hukum yang paling pendapat yang paling berat untuk dilaksanakan untuk dirinya sendiri tadi, untuk dirinya sendiri. Tapi untuk ketika ditanya orang lain, dia menjawab dengan pendapat para ulama yang masa lalu ya, yang para ahlinya itu dipilihkan yang paling mudah ya. Jadi ya, dalam konteks bagaimana praktek beragama ya, itu saya kira dari situlah Gus Yakut menjawab pertanyaan itu ya. Jadi untuk diri sendiri itu wah disiplin betul ya. Tapi kalau misalnya ditanya masyarakat, dia cari hukumnya yang paling dari pendapat para ulama itu dicari yang paling mudah, yang mudah-mudahan masyarakat itu dicari hukum yang paling pendapat yang paling mudah itu bisa melaksanakan ya. Yang penting melaksanakan dulu, namanya orang awam masyarakat kan kita nggak tahu bagaimana ya, tapi yang penting masyarakat itu yang paling mudah dulu ya. Nah, untuk dirinya sendiri dia ngambil pendapat yang paling berat, yang paling susah untuk dipraktekkan, tapi untuk diri sendiri
Nah, jangan dibalik para pemirsa ya, jangan dibalik. Dan disinilah pentingnya kita bagaimana terus belajar, terus belajar. Dalam berbagai kesempatan ya memang uh, uh, sengaja ada saya tampilkan video-video yang berbahasa Arab ya. Tidak lain adalah untuk menggugah ya. Loh, ternyata belajar agama kalau kita berbicara tentang Islam ya, itu memang harus diawali dengan belajar bahasa Arab agar kita betul-betul yakin gitu. Artinya betul-betul prosesnya itu kan, jadi belajar agama kan tadriji ya. Tadriji itu bertahap ya. Nah, disitulah kemudian saya tampilkan video-video bahasa Arab ya, agar minimal oh iya ya aku pengen lah belajar bahasa Arab. Nah, seperti itu. Agar kita tahu bahwa Al-Qur'an dari bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab, kemudian hadis juga menggunakan bahasa Arab, kemudian para ulama salaf soleh itu juga berbahasa Arab ya, yang mana itu kemudian kita bisa melihat sumber-sumber primernya di situ adalah dengan bahasa Arab. Mudah-mudahan kita tergerak mau untuk belajar bahasa Arab. Nah, sehingga tidak mudah dibohongi dengan terjemahan. Karena terjemahan itu rentan sekali untuk kemudian diseleweng-selewengkan kalau kita tidak tahu kaidah aslinya ya. Makanya pilihlah buku-buku terjemahan kalau memang Anda belajar ya terjemahan ya, suka membaca buku terjemahan, itu pilihlah yang betul-betul penerbitnya atau penerjemahnya itu yang benar-benar kompeten ya. Itu memang bisa kok ditanyakan kepada yang ahlinya, ini penerjemahnya gimana atau penerbitnya bagus apa enggak dan lain sebagainya. Terima kasih para pemirsa, mudah-mudahan kita tidak pernah capek untuk belajar ya. Belajar terus sehingga sampai akhir hayat kita. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.